Shema Israel Adonai ini bukan hanya mau memisahkan, tapi tugas Beni adalah memberikan keadilan buat istrinya. Besem Yahweh Elohim Israel, Elohim Faru Yahweh Istighfar. Besem Yahweh Elohim Israel, Elohim Faru Yahweh Istighfar. Kami mensyukuri kasih Tuhan bahwa Dia telah menemukan tulang rusuknya. Engkau menciptakan Adam, Engkau mintakan Hawa, dan menjadi satu sahabat, satu rumah tangga dalam kebahagiaan kekal. Besem Yahweh Elohim Israel, semoga Tuhan memberkati Yitzhak, Beni, dan Ribka di dalam satu pemberkatan Eka Kudus hari ini sampai selama-lamanya, dan turunlah berkat anugerah dari Elohim, dari Ruach HaKadosh memberkati kedua mempelai ini hari ini sampai selama-lamanya. Besem Yahweh Elohim Israel, Besem Yahweh Elohim Israel, Besem Yahweh Elohim Israel, memberkati Eka Kudus ini. Amin. Salam sehat, salam ceria dalam Tuhan kita, dalam naungan kasih-Nya yang indah, di sore yang sangat bersahabat. Izinkanlah kami keluarga Nguru Numun dan Nawanale ingin memberikan hal-hal yang terbaik bagi keluarga semua di tempat ini. Bunga harum, bunga melati, tumbuh indah di pekarangan. Mungkinkah Kanda ingin memetiknya? Namun kami izinkan lewat ungkapan hati. Demikianlah sedikit kata yang kami sampaikan kepada keluarga Ngurunubun yang sangat jauh perjalanannya dari Papua sampai ke Kota Kupang, Kota Karang, Kota Kasih, yang bernuansa cinta yang sangat dalam. Dan terima kasih atas penerimaan dan penyambutannya terhadap kami dan atas sangat berterima kasih atas kesediaan menyambut kami dengan baik dan kedatangan keluarga besar Ngurunubun ke tempat kami, nuansa kami sementara yang demikian. Namun tak elok kata orang, apabila kita hanya berbicara sambil berdiri, kami membuka pintu hati kami, pintu rumah kami untuk silakan keluarga Ngurunubun untuk masuk bersama dengan kami, untuk kita bisa membahas hal-hal yang sangat esensial yang akan kita bicarakan bersama, yang kemudian diharapkan oleh keluarga besar untuk mendengarkan daripada kesepakatan kita nanti. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang ingin kita buat, terbaik bagi kedua keluarga besar yang ada. Langkah indahnya kita menghadirkan Tuhan di dalam rangkaian acara kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama dengan kami, tunduklah kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam kata yang terikat, dalam terjemahan bebasnya Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah datang ke bumi, menyelesaikan segala apa yang terbaik bagi kami, menjadi patron dan penuntun dalam setiap hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami tetap menyerahkan rangkaian kegiatan acara
rencana pemenangan yang akan kami bicarakan bersama. Namun sebelumnya kami menghadirkan Engkau dengan kuasa dan wibawa-Mu. Sebentar kami akan memulai acara pemenangan. Marilah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Mahamasyah atau Yesus Kristus Tuhan yang kami muliakan. Amin. Silakan Bapak, saat terindah bagi kami yang diberikan kepada kita semua keluarga yang ada. Oleh karenanya kami akan menerimanya, dan memang kalau sudah ada petugas-petugas yang mau menerima dari ungkapan isi hati keluarga laki-laki, ya tolong disiapkan. Ya tentu di situ ada rangkaian beberapa dulang. Yang dulang pertama kami bicarakan dulu, yaitu isinya tentang lilin yang membawa terang daripada kedua mempelai ini, apabila kedua anak kita ini apabila masuk dalam mempelai pernikahan nanti yang akan disakralkan. Isi lilin berbicara tentang terang Tuhan. Dan isi dulang pertama lilin, dulang kedua itu adalah Alkitab. Alkitab itu merupakan, kita sudah tahu bersama bahwa penuntun daripada setiap kehidupan orang percaya. Di dalamnya banyak nasihat yang tertuang di sana. Kalau kita mau membaca, merenungkan siang dan malam, firman Tuhan katakan dia seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang merebahkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak pernah gagal, selalu berhasil. Jadi angka 13 itu berbicara angka tahunan, berkat mereka 1 tahun penuh dalam hidup mereka. Yang ketiga adalah berbicara tentang cinta kasih sang mempelai laki-laki atau anak kita laki-laki, kakak bini, kepada ibunda daripada anak kita Ribka, yaitu ungkapan air susu ibu. Kemudian keempat itu adalah bini kenoto yang sesuai adat Sabu, ya dibuat sedemikian. Kemudian adalah kasih sayang kepada kakak wanita tertua dari Ribka. Terus kemudian ungkapan atau diperuntukkannya suatu persembahan khusus kepada Tuhan lewat dulang yang ke-6. Terus yang ke-7 ada pemerintah, yang ke-8 adalah perlengkapan dari sang mempelai wanita, yang ke-9 adalah perlengkapan orang tua Ribka. Minta maaf, hanya tinggal ayah sendiri. Dia patah singar buat anak-anak yang ada, dia sendiri memelihara, menjaga sampai anak kita bisa kita dapatkan sedemikian. Kemudian yang ke-10 adalah isi hati sang mempelai pria kepada ayahanda Ribka. Yang ke-11 buahan segar. Di situ ada beberapa tradisi Yahudi, karena memang anak kami ini dibesarkan dengan kebiasaan atau tradisi Yahudi Israel, dan ini adalah suatu pemenangan yang bagi saya langka dan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada keturunan-keturunan Yahudi lainnya. Bapak bilang itu baru permulaan, sama dengan saya. Saya juga baru pertama kali pemenangan ala Yahudi. Kalau pemenangan ala adat-adat kita orang NTT, saya berkali-kali. Ya. Kemudian 12 cincin tunangan atau cincin nikah. Dan ke-13 itu barang berharga lainnya yang disertai dengan kalungan dan gelang. Itu akan ada acaranya sendiri oleh Rabi Aspenas Cohen. Saya memperkenalkan bahwa Rabi kami ini berasal dari suku Lewi, suatu harga yang sangat mahal, saudara-saudara, dan ada di hadapan kita di keluarga kita suatu anugerah Tuhan yang diberikan. Ya sebentar ya, tahan dulu. Tadi kami sebutkan supaya keluarga kita dimuliakan. Terima, terus kembali lagi, tugasnya kembali lagi. Sabar. Ada yang terima, ya. Tahan sedikit, hati kecil ya. Yang habis penonton yang mana Bapak? Oh iya, sana.
kelengkapan wanita. Sungguhan. Ini bahan anggrek, ini pelangi, terakhir ini adalah buah segar. Cincin tunangan atau perkawinan, bahannya seperti kalung dan gelang. Sudah semua. Hati yang tulus, hati yang ikhlas untuk kita akan memulai acara selanjutnya. Silakan Bapak. Kami juga belum kenal ya siapa pemilik cinta yang sejati. Ya. Apa sudah siap anak kita yang tergantung, yang membesarkan Beni, yang memelihara Beni sampai menjadi pemuda yang luar biasa. Silakan sang ganda sebentar sungguh tampan, sangat elok sang mutiara hitam dari negeri timur, yaitu daerah kami, daerah Papua dan Jawa. Disinilah rumah kami, disinilah hati kami terpaut. Kami sangat berterima kasih buat keberanian Anda untuk datang kepada kami. Bukan menjadi sahabat, bukan hanya menjadi sebagai seorang teman, tetapi menjadi seorang pelindung yang luar biasa. Terima kasih, silakan. Silakan ya ke sini. Kasih kakak diri tempat. Oke. Kita juga punya suatu bentuk bunga yang indah yang saya sudah sebutkan tadi. Bunga harum, bunga melati, tertanam indah di pekarangan. Inginkah Anda memetiknya harus lewat ungkapan hati. Demikian suatu puisi yang kami berikan kepada Anda ini. Dan juga yang perlu cari atau bagaimana dia keluar sendiri. Kayaknya mungkin keluar bersama ayah Anda tercinta. Mungkin kami persilakan ayah Anda bersama Kak Rifka untuk tampil bersama dengan keluarga besar yang ada, supaya kita akan berbicara acara peminangannya lebih lanjut. Setelah mau masuk, tahan kaki sebentar. Ya, munculkan wajah, munculkan keelokanmu, biar supaya sang mempelai bisa memberikan kata puitis. Kakak Beni bisa berpuisi mengungkapkan isi hati. Halo, 1, 2, 3, sedikit melangkah ke depan. Baru kakinya dua. Sebentar, oh kakinya. Oh ternyata ayah. Wah, salah. Oh, digandeng sang putri. Ya, silakan. Coba lihat Kakak Beni berdiri sebentar, Kakak Beni. Kakak Beni lihat. Berdiri. Coba tengok. Kakak maju. Iya. Lihat. Ini luar biasa. Bapak Jack ini menjadi orang tua tunggal dalam menjaga, memelihara anak gadis. Yang jaga anak laki-laki itu gampang, tapi jaga anak gadis tidak semudah yang kita katakan. Oleh karena itu suatu hal yang sangat indah, luar biasa, sangat pesona, cantik, dan manis hatinya tentu. Negeri hitam atau negeri Papua yang jauh di seberang timur. Bapak silakan sambil berhadapan-hadapan. Iya, keluarga bukan dua lagi, tapi mereka sudah menyatu dalam kasih Tuhan yang telah mempertemukan mereka dalam cinta yang sejati. Mungkin sudah puas memandang Kakak Beni, Kakak Rifka, Bapak Jack. Ya, Mama, Bapak. Ya sudah, oke. Silakan duduk. Kita akan lanjut dengan pembicaraan kita. Kasih tempat Kakak Rifka. Puncak dari acara pinangan atau peresmian pertunangan hari ini ada satu prosesi
Alkitab. Sebetulnya ini bukan tradisi Yahudi, tapi ini tradisi Alkitab yang sudah berjalan turun-temurun, dan hanya Yahudi yang bisa melakukan ini, mengenal. Kita kenal Abraham waktu meminang Ribka bagi Ishak, maka prosesi ini berjalan. Jadi ini saya melengkapi prosesi peminangan ini supaya sah di hadapan Tuhan dan di hadapan adat. Jadi tidak bertentangan dengan prosesi yang lain, Bapak ya. Jadi ketubah ini adalah pengresmian pertunangan menurut Alkitab. Jadi saya cerita bahwa pada saat Ribka Eliezer pergi meminang Ribka, Eliezer tidak tahu bahwa yang dipinang adalah Ribka. Singkatnya adalah setelah pertemuan di sumur, maka Eliezer sudah minta tanda. Kalau ada orang pertama yang bisa memberi minum kepada saya dan unta-unta saya, maka dialah orang yang saya pinang untuk Ishak Tuhan saya. Datanglah Ribka dan prosesnya berjalan lancar. Tahukah Anda, pada saat dia memberi minum kepada unta-unta, di manakah rumahmu? Apakah bisa kau numpang di sana? Bisa. Bolehkah kau bisa saya bawa untuk menjadi istri bagi Tuhanku? Tanda pertama yang dikasih buat Ribka adalah gelang, anting, dan kedua dua gelang, satu pasang gelang di tangan. Jadi hari ini memang saya suruh untuk tidak boleh dipakai dulu karena nanti dipasang oleh kedua orang tua. Mau tanya dulu, izinkan saya bertanya kepada Ribka, karena Ribka dipinang bagi Ishak, tapi tidak lengkap. Hari ini bisakah saya tambahkan satu nama? Saya memberikan satu nama buat Beni. Ini nama pemberian dari orang Yahudi. Bersediakah terima nama ini? Saya memberikan satu hadiah nama buat kau, antara Ishak, supaya Ribka dipinang bagi Ishak. Kan cocok toh? Ishak hari ini buat dia, Ishak. Jadi setelah Abraham, Eliezer memberikan cincin buat dia, gelang buat dia, dan 10 unta di luar pemberian lain. Sebetulnya di Judaisme ada cuma 4 dulang. Sekarang diuangkan nilainya $600, itu nilai pertama. Nilai kedua 200, nilai ketiga 140, tergantung. Kalau di sini kan beda ya tradisi. Nah, setelah selesai, sebelum penyamatan anting ke Ribka, izinkan saya bertanya kepada Ribka. Bisa berdiri, Ribka? Ketubah ini perjanjian, pengresmian ketubah, pengresmian pertunangan. Berdasarkan Alkitab, maka kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Maka saya mau tanya untuk Ribka, maukah Anda pergi bersama Ishak, Beni, calon suamimu? Siap? Siap ya? Dengar semua ya? Siap ya? Oke. Berdasarkan pengakuan ini, maka perjanjian ketubah ini saya sahkan. Anda sudah mau. Dia sudah mau. Pemberian Abraham untuk
pengantin perempuan itu besar. 10 unta itu bisa 10 perusahaan. Di luar anting, di luar jam dan emas. Nah, untuk siapa? Untuk pengantin. Mahar besar, itu mahar besar sepanjang masa. Dia sudah mau. Lalu ini perjanjian antara pengantin wanita. Maka hari ini kita sahkan. Tahukah saudara, perjanjian ketubah ini adalah nubuat untuk Mesias dan gereja. Kita sudah, Paulus katakan kita sudah ditunangkan seorang wanita. Seorang laki-laki, yaitu namanya Kristus. Itu pertunangan kita. Tapi pertunangan itu, pengantin laki itu dia belum datang sampai hari ini. Selama 7 hari dalam pernikahan Yahudi, pertunangan ini bisa batal apabila terjadi hal yang buruk. Betul tidak ya? Maka wajib dijaga ketubah ini. Jangan sampai Ishak atau Beni menjadi pendatang, hanya menerima undangan dalam sang pengantin. Dia bukan mempelai. Tahu saudara? Maka hari ini kita sahkan pengresmian ketubah ini, pengresmian ketunangan ini, supaya nanti mempelai wanita, tolong buka di sini sekarang, maju, di atas, diangkat ya. Oke, diangkat, angkat tinggi ya, sayang, supaya tidak boleh kena ya. Angkat tinggi. Oke, di atas ketubah ini, tahukah saudara, nilainya bukan kepada kainnya, tapi nilai kematian ini. Penyatuan dua kekuatan, dua kematerial menjadi satu tubuh. Tahukah nilai ini 613. Tuhan menciptakan manusia dengan nilainya 613. Apa itu? Jumlah syarat kita itu 365. Sedangkan jumlah tulang kita itu 248. Totalnya adalah 613. Ini sakral bagi Judaisme. Sakral. Jadi mereka diikat di dalam satu daging melalui perjanjian kedua. Oke, maka saya minta dulu Rika bisa maju. Nah, minta maaf lagi, perjanjian ketubah ini tidak boleh dibaca. Tidak boleh dibaca. Sesuai tradisi Alkitab, tradisi Yahudi tidak bisa dibaca. Karena ini sakral, ini perjanjian pribadi dia. Jadi tidak boleh. Oke, kita untuk turun tanda tangan di sini sayang. Di sini. Oke. Di sini lagi sayang. Oh, sorry. Ini sayang. Ini satu lagi saya. Ini satu lagi saya. Ya. Oke, silakan si Pak mempelai laki-laki.
Dua saksi dari pihak laki dan perempuan. Begini. Yang laki siapa? Saya. Perempuan. Ini tuh bapak. Saya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kemudian hari muncul masalah, maka surat ini menjadi rujukan bahwa kita tidak paksa. Upah tenda pengantin sudah sah menurut prosesi terakhir daripada petunangan ini adalah penyematan anting di leher di telinga sang mempelai wanita oleh kedua orang tua. Bapak mama berdiri sebelah kiri, bapak sebelah kanan, lalu pasang di telinga calon mantu. Nanti setelah pemasangan saya mau cerita tentang maknanya. Oke, kenapa saya suruh bapak dan mama mertuanya yang pasang? Telinga berbicara tentang pendengaran, maka jaga baik-baik calon mantu. Ya, di sini. Tapi yang dalam menurut Torah, telinga lambang mendengar. Kenapa kedua orang tuanya? Karena mertua sumber perpecahan dalam keluarga. Maka dengar baik-baik. Sayangi calon mempelai atau anak mantu kalian. Dengarkan keluhannya, apapun keluhannya, apapun kelemahannya, tutupi. Jangan bawa keluhan. Jaga baik-baik ini, Ben. Itu baik. Jaga baik-baik perjanjian nikah ini. Itu pesan saya. Oke. Saya kira itu saja. Prosesi ritual dalam Judaisme sudah selesai. Selanjutnya setelah penobatan. Mempelai wanita bersama ayahnya memasuki tenda ruang pemberkatan nikah dulu. Dipersilakan. Hari ini kita sedang memasuki tenda rumah dan mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Besar Yahweh Elohim Israel, Elohim Maria Westebau. Bapa, berkati hari ini acara kami, ritual pemberkatan nikah kudus di aula ini, di kafe ini, agar semua berjalan lancar dan nama Hashem Adonai Sebaot dipermuliakan. Hari ini kita melakukan bagaimana pengantin itu sudah mati dan
sebelum saya menyerahkan kita menyerahkan pengantin kepada mempelai laki-laki, maka bisa maju sedikit. Bapak lepaskan. Bapak menghadap dia, kita menghadap Bapak. Ada pesan-pesan khusus dari ayah kepada anaknya sebelum pengantin laki-laki ini, pengantin perempuan, ayah yang melepaskan dia dan menyerahkannya kepada pengantin laki-laki. Sebuah prosesi hari ini adalah prosesi di mana gereja kita sedang berada di satu prosesi kepercayaan bahwa Roh Kudus sedang memimpin kita untuk menuju kesempurnaan. Dan hari ini ada sebuah pesan penting dari ayah daripada mempelai perempuan sebelum dia menyerahkannya kepada mempelai laki-laki. Ada sebuah pesan penting yang hari ini kita dengar. Seorang ayah membesarkan anaknya dengan air mata, dengan susah payah, dan hari ini dia akan melepaskan anaknya itu untuk berumah tangga. Hari ini di hadapan Bapak Yahweh Yeshua Mashiach oleh tuntunan Ruach HaKodesh sudah tiba saatnya Nona harus pisah dengan Bapak. Tetapi Bapak pesan apa yang Bapak didik, terutama hal iman, jangan melangkah keluar. Sebab apabila Nona melangkah keluar karena apapun angin, ingat, serukan kepada dia, kepala gereja, mempelai laki-laki, supaya dengan demikian Nona diberkati. Paham? Terima kasih. Oke. Demikian juga prosesi pesan kepada ayah kepada mempelai laki-laki. Jadi hari ini di hadapan Bapak Yahweh Yeshua Mashiach dan tuntunan Ruach HaKodesh, di hadapan saksi Tuhan dan abdi Tuhan, ini gantung hati saya. Selama ini saya yang susah payah membesarkan dia dalam doa dan memberikan kerohanian yang baik, dan dia masuk dalam tingkat super yang baik. Karena itu saya titip, ya saya kasihkan kepada Dedi karena saya percaya. Jadi tolong jaga hati saya. Ini belahan hati saya. Ada apa suka sulit, tolong jalan tengah sendiri. Selalu serahkan pada Tuhan, cari jalan keluar. Dia mempelai yang terbaik dan pasti ada jalan keluar. Tidak boleh dengan Tuhan, karena ini punya tanggung jawab. Terima kasih. Saudara, pesan-pesan ini menggambarkan, pesan pernikahan yang ini menggambarkan pesan Roh Kudus kepada mempelai wanita dan kepada Mesias. Tuhan menyuruh jaga baik-baik mempelai ini sampai pertemuannya masuk di tenda upah. Dan hari ini kita akan menyaksikan penyerahan mempelai laki-laki, mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, dan mereka masuk di tenda upah. Bapak dan kemudian serahkan, Bapak serahkan dia buat dia. Silakan bawa ke tenda upah. Oke, berdiri. Dan saya akan panggil untuk masuk dalam tenda upah. Silakan masuk saya. Tetap. Ya. Tetap di dalam saya. Pusat saya. Belum buka kaca dong. Bisa berdiri. Posisi selanjutnya adalah perjanjian upah dan penandatanganan prosesi
prosesi janji nikah kudus. Dan hari ini kita akan berdoa untuk kedua mempelai setelah mereka masuk di tenda upah. Seorang laki-laki sudah bertemu dengan tulang rusuknya, maka mereka bersukacita dan gembira. Sebagaimana Yesus waktu bertemu dengan gereja, dengan orang percaya, ada sukacita kegirangan, ada kehormatan. Bapa Yahweh Elohim Yesus Tuhan, hari ini kami percaya janji Tuhan dari kami dan kemuliaan-Mu memberkati kami hari ini. Turun berkat untuk jemaat-Mu, untuk mempelai, dan hari ini Kau lakukan yang terbaik buat mereka. Kuduskan mempelai ini dalam kuasa nama Yahweh Elohim Yesus Tuhan. Amin. Ini maju. Kalian bisa maju dan dibacakan oleh saudara mempelai laki-laki. Saya minta dalam dua bahasa Beniang, bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia. Nanti saya bantu saya. Saudasti, ini Dewa, Saudasti, Ini Bensek, ini Besek, Umesmis, ini Pat Umeska, Pak Omeka, Sek Set, Upereka, Upereka, Min, Ni, Keeratsika, Kerasika, Li, Li, Beemuna, Deuna, Vedaat, Yada, Ve Yahweh, Yahweh, Besen, Besin, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Israel, Israel, Besen, Besen, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Israel, Besen, Besen, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Israel. Israel. Artinya, dan aku akan Dan aku akan menjadikanmu menjadikanmu sebut nama istriku Ribka sebagai istriku sebagai istriku selama-lamanya, selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau engkau sebagai sebagai istriku istriku di dalam di dalam keadilan keadilan dan kebenaran dan kebenaran dan kasih setia, dan kasih setia di dalam kasih sayang, dan aku akan menjadikanmu Ribka sebagai istriku di dalam pengetahuan sehingga engkau mengenal pada Yahweh di dalam namamu Yahweh Elohim Israel. Perjanjian nikah kudus harus disahkan. Nah, hari ini kau sudah berjanji. Kenapa istri tidak membacakan itu? Karena dia sudah ucapkan janji dalam pertunangan resmi. Dan hari ini kau sudah bacakan. Israel, Elohim Padu Yahweh Tepau, Rakabiasla Elohim Padu Tika Sapa Padu, Rakabiasla Elohim Padu Tika Sapa Padu, Rakabiasla Elohim Padu Tika Sapa Padu, Elohim Padu Yahweh Tepau Kemala Elohim Makin Sudah, Elohim Padu Yahweh Tepau Kemala Elohim Makin Sudah, Rakabiasla Elohim Padu Tika Sapa Padu, Rakabiaslah Elohim Padu ketika sapa Padu, Rakabiaslah Elohim Padu ketika sapa Padu. Besem Yahweh Elohim Israel, Besem Yahweh Elohim Israel, Besem Yahweh Elohim Israel. Hari ini Bapa di tenda upah ini Amba memberkati kedua mempelai di dalam damai ini. Elohim Abraham, Elohim Sarah, Elohim Yakub, Elohim Yitzhak, Elohim Sarah, Elohim Ribka, Elohim Lea, Elohim Rahel, Elohim yang kudus, yang layak ditinggikan hari ini di tenda upah ini. Apa memberkati kedua mempelai dan kenikmatan kuasa Elohim turun atas mereka. Dan nama Hashem Adonai Sebaot dimuliakan. Pimpin keluarga muda ini, bawa mereka ke dalam kemuliaan. Berkati secepat mana untuk memberkati mereka. Besem Yahweh Elohim Israel, Elohim Padu Yahweh Sebaot.
Besar Yahweh Elohim Israel, Elohim Parlo Yahweh Sebaot. Kami mensyukuri kasih Tuhan bahwa Dia telah menemukan tulang rusuknya. Engkau menciptakan Adam, engkau menciptakan Hawa, dan menjadi satu sahabat, satu rumah tangga dalam kebahagiaan segala. Besar Yahweh Elohim Israel, semoga Tuhan memberkati Irsak, Beni, dan Rizka di dalam satu pemberkatan Eka Kudus hari ini sampai selama-lamanya, dan turunlah berkat anugerah dari Elohim, dari Ruach HaKadosh memberkati kedua mempelai ini hari ini sampai selama-lamanya. Besar Yahweh Elohim Israel, besar Yahweh Elohim Israel, besar Yahweh Elohim Israel, dan berterima di sini. Amin. Blessed is His glorious name. His kingdom is forever and ever. Blessed is the glorious name of His kingdom forever and ever. The Lord is one, the Lord our righteousness. Hear, O Israel. The Lord is one, the Lord our righteousness. Ini bukan hanya mau menikahkan, tetapi tugas Beni adalah memberikan keyakinan Every buah crown will be istrinya, cast at His feet. betul tidak ya? Every knee will bow before Him. Memberikan kebenaran, Yeshua is King. Every crown will be memberikan fulfilled. kasih Every knee setia. will bow before Him. Dia All tidak Israel perlu will know Yeshua di dalam is King. dia mau. Every crown will be put at His feet. Every knee will bow before Him. All of Israel will know Yeshua is King. Jelas dan jangan pernah Yeshua is King. Yeshua is saja, tetapi di dalam hal rumah tangga. Tapi dalam urusan kedua, wajib dipegang keluarga. Every crown will be cast at His feet. Every knee will bow before Him. All Israel will know Yeshua is King. Bapak, Abu, tolong pegang dia. Tolong boleh boleh bisa jadi. Pulang dulu. Jadi kalau suami salah, istri wajib bacakan sumpah ini, jadi kudus ini buat suaminya. Kalau Rita salah, All Israel will know maka Beni yang wajib membacakan Yeshua is perjanjian King. berita ini untuk suaminya. Jadi masing-masing Yeshua is wajib my bacakan. King. Saya keterangan dulu kenapa pernikahan jelas. Beni harus bisa memberikan saudara istrinya. Artinya waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, nakas duluan yang sudah membedakan perawan Adam, perawan si Hawa. Itu dosa pertama, penyelewengan atau perzinahan duluan. Maka di dalam rumah tangga Yahudi, anak-anak kami jaga sampai masa pertunangan dan masa pinangan dan sampai masa pernikahan. Jangan serahkan perawan anakmu saat lamaran. Jangan jual perawan anakmu karena harta. Dosa besar. Kalau Anda sudah jual sebelum pergi keberkatan, itu dosa penyimpangan di Taman Eden, di mana Hawa bersetubuh dengan iblis dan lahirlah Kain. Halo, tepuk tangan. Artinya Bapak, kalau orang mandul itu berarti ada salah pemberkatan. Itu satu paket kita dapat. Dan saya percaya waktu kau bersetubuh dengan istrimu,
baik kembar. All of Israel will know Yeshua Penyerahan is King. cincin itu di tangan kiri istrimu, jari manis. Saya sedang membeli jari manis karena memang sudah tidak berubah, karena sudah pilih. Kalau judaisme mesti di sini, jari Every knee will telunjuk. bow before him. Nanti setelah sudah berumah tangga kau pindahkan ke jari manis. Kenapa jari telunjuk? Saya mau kata buat kalian semua Every knee will bow bahwa before supaya him. kau jangan All of tunjuk Israel diri. will know Yeshua is King. Ini borgol duluan. Yeshua is King. Tapi hari ini karena kita mengikuti tradisi lama, hari ini langsung dikenakan ke jari My King. manis tangan kiri istri. Kenapa jari manis tangan kiri istri? Kalau gereja biasanya di mana, Pak? Tangan kanan? Salah. Itu masalahnya kalau kamu istrinya menyeleweng lagi. Ayo, istri di mana lo? Di mana? Di jari manis. Kau ikat dia. Nanti beli pandai di tangan kanan. Silakan berdiri. Lalu tolong dipakaikan. Beli yang ini. Hero is Saya tidak pegang karena cincin ini sakral. Lord is one. The Lord Buka is saja, nanti Ben yang pegang. Sedikit dulu. Ya. Oke. Masing-masing pegang dulu. Sebelumnya diminta. Nah, minta tolong dibuka sarungnya. Buka cuma sarung. Bukan sarung tangan deh. Hero is Jari manis istri. Dengan sambil berkata aku, kaulah istriku biasa. Kiri dan kiri. Ya, kiri. Dan satu-satu. Amin. Itu janji loh ya. Lalu juga taruhkan di jari manis kanan suami. Oke, kita bilang kaulah suamiku. Bisa bilang suaminya, yo, terus kawin kok, bapak nelpon lagi. Bapak saya Halo sayang. Terus dengar hari ini halo sayang. Saking mulutnya ini nggak kenal sayang juga susah sekali gitu loh. Oke, sudah. Kami dulu karena sudah ini. Oke. Artinya begini, satu kali suami sudah akan bertolak belakang. Suami, ya? Bukan penolong yang sepadan, tetapi penolong yang beroposisi, berlawanan. Maka kalau muncul pertengkaran itu biasa. Istri, oke sudah ya sayang, silakan duduk. Nah, hari ini saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kenapa foto begini, karena kata yang diciptakan atau ditemukan dalam Kejadian pasal 2 adalah istri diciptakan itu bukan penolong yang sepadan, tetapi penolong yang berlawanan, penolong yang beroposisi. Kalau lain berkata bahwa penolong yang penolong yang sepadan itu salah terjemahan. Jadi kalau muncul kemudian ada pertengkaran, ada suara keras di sana, biasalah, memang istri diciptakan begitu untuk pacaran itu di sana. Oke, saya pikir mari kita akan menyanyikan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, Engkau adalah Elohim kami. Yang kami muliakan, kami bersyukur bahwa dari singgasana Semayim Engkau telah mencurahkan rahmat dan anugerah-Mu kepada kami semua, khususnya kepada kedua anak kami, Beni dan Rika, dalam pemberkatan nikah upah pada sore hari ini. Kami merasa bersyukur kepada-Mu Tuhan,
Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga yang baru. Kiranya Amin. kita sambutin. Jadi Tuhan harapan begini. Setelah kita berdoa, saya berdoa, maka kita akan berkati dan ditanya. Diberkatilah Engkau hasil Tuhan kami Raja alam semesta yang memberkati buangku dari bumi untuk kami menikmatinya. Baru kasih Tuhan memberkati semua. Amin. Dan silakan kita dulu. Awas dulu. Yang lain boleh. Kamu pegang dulu. Yang bilang tidak ada di masih di bumi ini. Mesias akan turun, kita akan menikmati. Anggur baru akan disediakan. Tuhan akan berikan sukacita untuk kita. Dan acara ini saya katakan selesai, kita akan lanjutkan satu acara di sana lagi. Acara penutupan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.